Bapak dan saudara-saudari, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan di masa minggu-minggu Prapaskah ini, kita bersama-sama akan mendoakan para sahabat, kerabat, orang yang kita kasihi, namun juga kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam syafaat malam. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, dalam minggu Prapaskah ini, kami mau Tuhan semakin menghayati pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami, anugerah kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau mau mengambil jalan penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk kami. Karena itu, ketika kami mau menghayati ya Allah, kami mau menghayatinya di bawah naungan kasih-Mu yang menuntun kami semua. Kiranya Tuhan, melalui perenungan yang kami akan lakukan bersama-sama, kami boleh semakin menghayati jalan penderitaan yang Engkau pilih. Kami semakin menghayati kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil menurut Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Demikian. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesombongan adalah tanda lupa diri, bahwa kita lupa segala sesuatu dapat terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena Allah dan oleh karena anugerah-Nya. Ketika Petrus di malam terakhir bersama dengan Yesus sebelum ia diserahkan, Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa ia dapat memberikan nyawanya untuk Yesus. Petrus mengalami kesombongan yang membuat dirinya lupa ketika ia tidak mau sang guru menderita, maka ia berpikir ia dapat melindungi Yesus. Namun pada kenyataannya, Tuhanlah, Yesuslah yang melindungi. Yesus bahkan memberikan nyawanya agar kita selamat. Yesus pun tahu bahwa kesombongan Petrus akan terjatuh ketika ia diperhadapkan pada penderitaan sesungguhnya, ketika ia melihat sang guru dijera dan disiksa. Ibu bapak dan saudara-saudari, di minggu-minggu Prapaskah ini kita menghayati jalan penderitaan Tuhan Yesus dengan menahan diri. Menahan diri dari keinginan-keinginan pribadi. Oleh karena itu, kita diajak untuk berpuasa. Punya laku spiritualitas yang menahan kita untuk tidak melakukan sekadar apa yang kita sukai dan inginkan. Satu-satunya jalan untuk dapat menghayati jalan tersebut ialah dengan tidak menjadi sombong. Menjadi sombong akan membawa kita pada tidak sadar diri. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Namun dalam minggu Prapaskah ini, ketika kita menghayati perjalanan Kristus memasuki penderitaannya, mari kita justru datang kepadanya.
bukan dengan keakuan bahwa kita bisa melindungi Tuhan, bahwa kita bisa berkorban lebih dari Tuhan. Tapi biarlah di Minggu Prapaskah ini kita semakin menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Dan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata itu semua oleh karena Tuhan yang memampukannya, oleh karena seizin Tuhan bagi setiap kita. Maka jangan sok berkorban, tapi biarlah kita tinggal di dalam atau di bawah pengorbanan Kristus. Ketika kita menahan diri, lakukanlah itu di bawah kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Dan kiranya di hari-hari ke depan kita semakin kuat, kita semakin teguh di dalam ketaatan bersama dengan Kristus yang sudah terlebih dahulu mencontohkannya bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami sedang melalui dan menjalani minggu Prapaskah. Kami ingin menghayati jalan penderitaan yang Tuhan ambil. Oleh karena itu Tuhan, bagi setiap kami yang berpuasa, bagi setiap kami yang saat ini sedang menjalani laku spiritualitas dalam aksi penyangkalan diri, kiranya kami boleh semakin menghayati Engkau yang memampukan dan menguatkan kami. Jauhkan diri kami ya Tuhan dari rasa kesombongan diri. Kami yang tidak sadar bahwa kami adalah makhluk yang kecil dan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua beroleh karena izin dan Tuhan yang memampukan kami. Maka biarlah ya Allah, dalam perjalanan kami menyangkal diri, kami semakin berlindung di bawah kasih-Mu. Kami boleh tinggal di dalam naungan cinta Tuhan melalui pribadi Yesus yang sudah memberikan contoh dan teladan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya ya Allah, mereka boleh berlindung, berharap di dalam cinta kasih Tuhan yang besar bagi mereka. Biarlah ya Allah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memampukan mereka, memberikan mereka kekuatan yang lebih untuk menjalani hari-hari mereka. Kiranya mereka boleh terus berharap kepadamu di dalam masa sulit yang mereka lalui saat ini. Kami juga berdoa ya Allah, bagi setiap kami yang baru saja mengalami kedukaan, kami yang kehilangan orang yang terkasih. Ya Allah, hanya penghiburan-Mu sajalah yang mampu mengisi kekosongan hati, menghapus air mata dengan kelemah lembutan. Dan biarlah Tuhan, bahwa melalui pengorbanan Kristus, kami boleh mengalami cinta Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di masa-masa duka yang dilalui. Biarlah cinta-Mu yang memberikan kami daya untuk terus kuat berjalan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Allah, bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam masa penantian, menanti pekerjaan baru, menantikan pasangan hidup, menantikan anak maupun cucu. Ya Allah, di dalam penantian kami, biarlah kami datang kepadamu, membawa segala harap kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang merengkuh, yang memberikan kami kedamaian di masa-masa penantian ini. Biarlah ya Allah, kami juga memiliki kedamaian dan pikiran yang terbuka untuk menerima segala jawaban doa-doa kami yang telah Engkau kehendaki. Biarlah kedekatan kami denganmu ya Allah
memampukan kami melihat peka terhadap jawaban doa kami. Dan biarlah ya Allah, Engkau juga yang menolong kami untuk dapat memaknai setiap peristiwa di dalam kehidupan kami, baik suka maupun susah, baik bersuka cita maupun di dalam duka cita. Inilah segala doa dan harap kami ya Allah. Kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah ya Allah, Engkau yang menolong bangsa ini melalui pemimpin yang terpilih. Kiranya ya Tuhan, bagi pemilu yang berjalan saat ini, bagi setiap pihak boleh menerima segala hal yang terjadi, segala hal yang sudah membuahkan hasil, dan biarlah apapun hasilnya, para pemimpin kami boleh bekerja sama, bersinergi untuk membangun bangsa yang lebih baik, bangsa yang menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan yang merata, keadilan yang juga merata ya Allah. Inilah doa-doa dan harapan kami ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami membawa segala pergumulan, segala harapan kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan, yang memberikan kebutuhan kami lebih dari apa yang kami harapkan. Dan biarlah ya Allah, di minggu-minggu Prapaskah ini, kami boleh semakin menghayati pengorbanan, dan kami boleh semakin bertumbuh dekat dengan Engkau, taat dan setia, seperti juga Kristus yang setia kepada Allah. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan memberkati kita.